Lalu pertanyaannya, apa sih keistimewaannya ketika seseorang itu menyantuni anak-anak yatim? Apa sih keistimewaannya ketika seseorang itu memberi perlindungan kepada anak-anak yatim? Apa sih keistimewaan dalam Islam itu ketika seseorang itu menjadi orang tua angkat daripada anak-anak yatim sebagaimana dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, tiada kata yang pantas kita ucapkan pada pertemuan kali ini selain memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat, para tabi'in serta pengikutnya yang setia hingga yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita orang-orang yang istiqomah terhadap ajaran baginda Rasulullah dan orang-orang yang mendapatkan syafaatul uzmah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Salah satu persoalan sosial yang muncul di tengah kita adalah persoalan anak-anak yatim. Mereka disebut anak yatim karena mereka ditinggalkan oleh ayah mereka belum mencapai usia balik. Dalam Islam itu disebutkan bahwa yatim adalah mereka yang ditinggalkan oleh bapak mereka sebelum mereka mencapai usia balik atau usia dewasa. Persoalan yatim ini, hadirin rahimakumullah, sesungguhnya Islam itu memberikan perhatian yang sangat serius. Setidaknya dalam Al-Quranul Karim ada 22 ayat yang membicarakan tentang yatim ini. Salah satu di antaranya dalam firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 220, Allah katakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil yatama. Wahai Muhammad, ketika mereka bertanya kepadamu tentang anak-anak yatim, Qul islahul lahum khairun. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, islahul lahum khairun. Perbaiki keadaan mereka, perbaiki kehidupan mereka, kata Allah, adalah kebaikan di dalamnya. Ayat ini memerintahkan sebagai pijakan dasar bagi kita yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, sebagai landasan bagi kita untuk memperhatikan bagaimana kondisi anak-anak yatim, bagaimana kehidupan anak-anak yatim. Ini menjadi landasan bagi kita bahwa perintah Allah untuk yang mana suatu hal yang harus kita laksanakan, hadirin rahimakumullah. Lalu pertanyaannya, apa sih keistimewaannya ketika seseorang itu menyantuni anak-anak yatim? Apa sih keistimewaannya ketika seseorang itu memberi perlindungan kepada anak-anak yatim?
Apa sih keistimewaan dalam Islam itu ketika seseorang itu menjadi orang tua angkat daripada anak-anak yatim sebagaimana dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setidaknya ada beberapa riwayat atau beberapa hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, keistimewaan yang pertama, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau didatangi oleh seorang laki-laki datang di hadapan Rasulullah. Lalu di hadapan Rasulullah laki-laki ini berkata, "Ya Rasulullah, saya datang kepada engkau ya Rasulullah. Saya ini mengalami suatu penyakit ya Rasulullah. Penyakit yang saya alami adalah qaswatul qalb. Qaswatul qalb itu adalah kerasnya hati saya ya Rasulullah." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat, memberikan solusi terhadap penyakit daripada laki-laki ini. Apa kata Rasulullah? "Wahai fulan, in arata talinul qalbak famsahu ra'sal yatim." Jika engkau, kata Rasulullah, ingin hatimu menjadi lembut, kata Rasulullah, maka usaplah kepala anak-anak yatim. Hadis ini hadirihimakumullah, usap kepala anak yatim di sini adalah maknanya bukan hanya sekedar mengusap. Yang dimaksudkan di sini kita memberikan santunan, memberikan perlindungan, menjadi orang tua angkat daripada anak-anak yatim. Apa yang menjadi kebutuhan anak yatim menjadi perhatian kita, hadirihimakumullah. Ini yang pertama, keistimewaan hati akan menjadi lembut ketika anak-anak yatim ini kita santuni. Yang kedua, keistimewaannya menurut baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat. Riwayat ini berasal dari Sahli ibn Sa'di radhiyallahu anhu. Hadis ini hadirimakumullah, perawinya adalah Imam Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ana wa kafirul yatimi fil jannati hakadha wa asara bisabbabati wal wusta wa farraja bainahuma syai'an." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya dan orang-orang yang menyantuni, memelihara anak yatim itu di surga, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti ini. Rasulullah memberikan isyarat dengan menunjukkan jari telunjuknya dan jari tengahnya. Kemudian wa farraja bainahuma syai'a, kemudian lalu Rasulullah kedua jarinya ini, kedua telunjuknya ini direnggangkan oleh Rasulullah SAW. Hadis ini menggambarkan bahwa derajat orang yang memelihara yatim nanti di surga, dia akan dekat dengan Rasulullah SAW. Dia akan bersama Rasulullah dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia memperhatikan, dia menyantuni, dia memberikan perlindungan, dia menafkahi. Dia tidak membiarkan anak yatim ini beruraian derayan air matanya. Dia tidak membiarkan kesedihan yang dialami anak yatim ini, hadirimakumullah. Dia perhatikan betul anak yatim, maka derajat dia nanti digolongkan penghuni surga. Bahkan dalam surga dia dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, keistimewaan yang ketiga, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saudaraku dimanapun anda berada, bahwa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man dumma yatiman baina abwaini muslimaini fi ta'amihi wa sarabihi hatta yastani'a anhu wajibat lahul jannah." Barang siapa, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana mereka memelihara seorang anak yatim di antara dua keluarga muslim, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana mereka menyanggupi makannya, di mana mereka mencukupi minumnya. Kebutuhan makan dan minum ini, kebutuhan lahir dan batinnya diperhatikan oleh mereka, hadirimakumullah. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah dicukupkan itu semua,
penderitaan anak yatim ini ringan, tidak ada uraian mata, anak yatim ini tidak bersedih, rahimakumullah, maka dicukupi itu semua oleh dia, rahimakumullah, dicukupi oleh seorang muslim itu semua, rahimakumullah. Maka Rasulullah SAW memberikan satu gambaran, wajabat lahul jannah, wajib bagi dia, kata Rasulullah, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, hadirinmakumullah, jadilah kita orang-orang yang terdepan memperhatikan anak-anak yatim di antara kita. Dalam ayat Allah dikatakan peringatan bagi kita agar jangan sampai anak yatim ini kita sakiti, agar jangan sampai hak-hak yatim ini kita makan. Allah katakan di dalam surat An-Nisa ancaman orang-orang yang menghardik anak yatim, ancaman orang-orang yang memakan harta anak yatim. Allah katakan dalam beberapa ayat di dalam surat An-Nisa yang pertama ayat 10, Allah katakan, innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman, sesungguhnya orang-orang yang memakan daripada harta dari anak-anak yatim secara zalim, innama ya'kulu fi butunihim nara, sesungguhnya mereka, kata Allah, mereka memakan bara api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perut mereka. Wa yaslawna sa'ira, maka mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka sa'ir. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam ayat lain juga ancaman orang-orang yang tidak memperhatikan anak-anak yatim di sekitar mereka. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Bahwa apakah kamu lihat, kata Allah, orang-orang yang mendustakan agama. Di antara mereka orang-orang yang mendustakan agama itu adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim, mereka menghardik anak yatim, mereka membuat anak-anak yatim ini sedih, mereka membuat anak-anak yatim ini mengeluarkan air mata, mereka tidak memperhatikan hajat daripada anak yatim. Maka mereka itu, kata Allah, orang-orang yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan puasa kita adalah puasa yang membuat kita sadar bahwa penderitaan anak yatim adalah penderitaan kita juga. Kesedihan mereka adalah kesedihan kita juga. Dan mudah-mudahan kita, segala amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah. Walafa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.